nanti dapat dibaca di sini di halaman 104 ini ya. Ini bagaimana peta Karnaugh. Peta Karnaugh ini contoh dua variabel ya, dua variabel. Ini untuk tiga variabel, ini untuk empat variabel yang kita contohkan tadi. Saya langsung menggunakan contoh yang empat variabel. Nah, tadi contohnya itu sudah contoh yang paling rumit, nah, kan kalau yang paling rumit bisa, apalagi yang ini ya lebih simpel lagi kalau ini. Penyederhanaan tadi itu sudah disebutkan tadi ya dengan cara menggabungkan beberapa kota. Ini contoh juga sudah ada di sini. Ini ya contoh. Nah ini yang dua variabel sama. Contoh yang tiga variabel ini ya petanya ini kan. Contoh yang empat variabel. Nah ini empat variabel ini. Contohnya ada. Ini penggabungannya. Nah, ini sudah banyak. Ini contohnya ini ya, contoh-contohnya ada. Nah, ini contoh di sini misalnya ini kan peta Karnaugh kan nyambung ini ya. Jadi peta Karnaugh itu kan seperti peta dunia ini. Ini kalau ke kanan terus nanti sampai yang paling kiri. Berarti ini dengan ini tuh berdampingan. Kalau ini kasusnya ini hanya digabung dua kotak saja. Kotak di sini digabungkan dengan di sini itu bisa karena ini berdampingan ini. Ini berdampingan dengan di sini. Nah, berarti ini dengan ini dapat digabung. Kemudian ini contoh yang lain yang bawahnya. Nah, ini yang tadi ya. Yang tadi itu jadi seperti ini. Peta Karnaughnya gabungan 8 kotak. Nah, ini contohnya gabungan 8 kotak menjadi Y sama dengan B. Ya. Soalnya mungkin sedemikian ngeri seperti ini soalnya, tapi hasilnya ternyata cukup sederhana. Y sama dengan B. Itu sudah selesai. Nah, kemudian keadaan yang diabaikan tadi sudah ada X-nya, keadaan yang diabaikan itu kita tadi sudah menggunakan. Kemudian sampai ke perancangan logika juga sudah ada contohnya. Nah, tadi itu. Nah, ini ada contoh lain ini ya. Ada suatu rangkaian yang tidak tahu inputnya bagaimana. Kemudian kita diberi data hubungan antara input output tadi itu sama seperti tadi. Nah sekarang inputnya ini, outputnya ini, rangkaiannya bagaimana? Nah rangkaiannya setelah dicari menggunakan peta Karnaugh hasilnya, nah ini ada contoh lain di sini. Nah ini juga contoh lain di sini ya. Ini banyak contohnya ini ya, banyak contoh di sini. Ya nanti silakan dipelajari. Kalau yang keluar di ujian ya tidak akan tidak akan susah-susah ya. Nanti hanya dari ya saya tapi belum merancang soalnya, tapi nanti diantaranya nanti adalah ini ada tabel kebenaran bagaimana persamaan logikanya, hampir seperti yang presentasi yang kedua tadi itu. Nah, nanti silakan diulang. Yang penting itu nanti jangan terus berpikiran kalau soalnya itu rumit gitu terus hasilnya rumit, itu enggak ya. Contohnya ini ya, ini kan sama seperti tadi ya, ini ya soalnya panjang tapi hasilnya cuma seperti ini. Nah itu jadi Y sama dengan B itu sama dengan fungsi untuk ini. Ternyata malah tidak perlu gerbang, hanya perlu gerbang buffer saja. Nah itu oke, ada yang tanya sampai di sini? Ya, nanti peta Karnaugh nanti akan kita pelajari sudah UTS ya. Jadi nanti sudah UTS kita pelajari, semoga sudah bisa offline nanti ya, sehingga akan lebih mudah untuk dipelajari secara offline memang ini kalau peta Karnaugh ini. Oke, ada yang tanya? Ya, karena ini saya jam 10 ada rapat ya, sehingga harus diakhiri sampai sekian. Oke ya, kalau nggak ada yang tanya silakan dipelajari kembali karena ini pertemuan terakhir. Nanti minggu depan sudah mulai UTS, dan soal-soal UTS diantaranya mengambil soal-soal yang jawaban kuis kemarin. Bukan mengambil jawaban kuis ya, tapi diantaranya tipenya sama dengan tipe-tipe soal kuis kemarin. Jadi nanti soalnya ada dua macam. Yang pertama mengerjakan kuis seperti kemarin. Jadi mengerjakan kuis seperti kemarin, tapi nanti saya akan mencuplik beberapa soal yang kemarin itu sudah dikuiskan. Jadi nanti ada beberapa soal nanti yang saya cuplik untuk
jadikan soal UTS dalam bentuk kuis, itu yang bagian 1. Yang bagian 2 nanti ada soal yang menggunakan peta Karnov. Yang bagian 1 dikumpulkan hari itu, jadi misalnya ujiannya misalnya hari Rabu, berarti dikumpulkan hari Rabu jam 12 malam, kuis seperti kemarin. Nanti yang soal bagian kedua nanti dikumpulkan beberapa hari kemudian nanti ya. Nah, sehingga nanti bisa dikerjakan kalau misalnya mau tanya teman gitu, bisa saja tanya teman ya. Ya. Sehingga nanti harapan saya nanti UTS nanti nilainya akan bagus semua ya. Ya, bagus itu berarti AB AB gitu ya. Jangan sampai nanti ada anot. Oh, kalau anot berarti apa? D gitu. Nah, gitu ya. Oke, ada yang tanya? Saya beri kesempatan terakhir. Oke ya, kalau nggak ada yang tanya, sampai jumpa. Selamat belajar. Semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik di ujian tengah semester ya. Oke ya, saya akhiri sampai sekian. Selamat pagi.